distribusi datanya harus normal. Makanya nanti kita akan pertama kali belajar untuk normalitas data. Kemudian kalau non parametrik itu ya pengganti alternatif dari uji yang parametrik, artinya data yang terdistribusi tidak normal menggunakan uji non parametrik. Nah, berbagai uji statistik yang sering digunakan contohnya adalah uji beda. Uji beda itu ada uji T sama ANOVA. Uji T ada dua, independen dan dependen. Kalau uji T itu adalah yang parametrik. Uji T independen, kalau datanya tidak terdistribusi tidak normal, maka penggantinya adalah Man-Whitney. Kemudian kalau uji T yang dependen, itu untuk syarat yang normalitas datanya normal. Ketika tidak normal, maka penggantinya Wilcoxon. Kemudian ANOVA itu penggantinya adalah Kruskal-Wallis. Saya ulangi, uji T independen untuk parametrik, uji Man-Whitney untuk non-parametrik. Uji T dependen untuk parametrik, untuk non-parametriknya adalah Wilcoxon. ANOVA itu untuk uji parametrik, Kruskal-Wallis itu non-parametrik. Ya. Mohon maaf sebelum Pak Dokter suaranya menggema Pak. Lumayan. Ya. Dan ini ada dua akunnya Pak. Yang mana yang bagusan untuk suaranya? Itu ini sih buat mastiin apa aku bisa share screen nggak, soalnya biar ketahuan kan tampil enggak. Iya, sekarang Sekarang udah, masih dengar nggak? ya udah jelas sekarang Pak. Tadi Ya. kedeketan ya HP-nya. Baik, sampai sini konsep untuk parametrik non parametrik. Mungkin yang nggak paham langsung di chat room atau mau nanya langsung. Saya ulangi bahwa kalau parametrik itu syaratnya adalah data terdistribusi normal. Non parametrik itu datanya tidak terdistribusi secara normal. Parametrik tadi contohnya adalah uji T independen, uji T dependen, uji ANOVA. Sedangkan untuk non parametrik itu ada Man-Whitney menggantikan uji T independen, Wilcoxon menggantikan uji T dependen, dan Kruskal-Wallis itu menggantikan uji ANOVA. Jadi sambil dicek ya, chat roomnya ada nggak yang nanya? Oke, nanti ketemu uji korelasi itu ada dua juga, Pearson sama Spearman. Kalau dia datanya terdistribusi normal, maka pakainya Pearson. Kalau tidak terdistribusi normal, maka pakainya Spearman. Oke, kita langsung ke ini aja ya, praktek. Jadi di layar sudah tampak data yang sudah dipindahkan ke SPSS. Mungkin kemarin dibagikannya itu dalam bentuk Excel ya. Benar nggak, Der? Ya, benar Ya, Pak. oke. Kemarin datanya dalam bentuk Excel. Nah, peserta ini sudah memindahkan datanya ke SPSS belum? Coba dicek, cek dulu satu-satu. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu, apakah datanya sudah dipindahkan ke dalam Excel? Ya, Bu Mentari Widyastuti sudah. Ya. Yang belum siapa, Der? Bapak Ibu yang lain sudah memindahkan? Oh, Bu Rizky lagi proses, Pak. Ya, mungkin yang belum bisa diproses dulu. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala, bisa disampaikan langsung ataupun bisa ditanyakan via room chat. Atau saya share yang udah jadi aja ya? Maksudnya kalau belum biar mereka juga belajar sih sebenarnya. Boleh, boleh. Di-share aja ya.
Selamat siang Pak Hermansyah. Untuk data SPSS-nya sudah stay Pak? Selamat siang Pak Hermansyah. SPSS-nya sudah dibuka ya Pak? Jadi coba cek grup. Ya, bagi Bapak Ya, Ibu. sudah siap. Ya, siap Pak. Bagi Bapak Iya, Ibu iya. yang belum memindahkan dari data Excel ke SPSS, bisa diproses ataupun bisa langsung mendownload di WhatsApp group. Sudah di-share oleh Pak Dr. Suharmanto. Lanjut atau bagaimana? Mungkin bisa dilanjut Datanya aja. nggak bisa dibuka, Pak Det. Oh, datanya nggak bisa dibuka ya Pak? Sebentar. Saya. Untuk SPSS-nya sudah aktif ya Pak? Pak Hermansyah? SPSS-nya sudah aktif, bisa. Um, Sebentar Pak. Dan data yang barusan di-download bisa di-save di dokumen atau di mana Pak Hermansyah? Supaya nanti Di bisa dokumen. Ya, Di dokumen. ya, sebentar. Jadi nanti Data Pak, Excel itu ya? itu yang di dalam grup sudah dalam bentuk SPSS Pak. Oh gitu. Ya, sekarang Bapak buka SPSS dulu. Iya, iya. Oh, dalam bentuk SPSS ya? Ya Pak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya kendala terkait data bisa disampaikan langsung ataupun lewat room chat. Saya masih ada kendala, Pak Det. Ya, gimana kendalanya Pak? Ini. Mungkin Saya sudah dipindah buka dari SPSS absen. tapi masih kosong, Pak. Ya, nanti Bapak buka di data di sebelah pojok Di di atas Pak ada file. ya, Bapak klik terus buka open Pak. Klik opennya, ya. terus klik data. Di tempat penyimpanan data tadi ya? Ya, tinggal dicari di tempat Oh, penyimpanan tadi. iya, ya, ya. Ya, Sudah bisa Pak? sudah bisa.
Ya, terima kasih. Mungkin Pak Dr. Suharmanto bisa dilanjutkan. Silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita coba untuk sudah tambah data. Sudah. Oke. Jadi kita mau nyoba bagaimana cara mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jadi data yang kita cari itu adalah data yang bentuknya angka atau numerik. Dari sini kita bisa identifikasi mana yang numerik, mana yang kategorik. Numerik contohnya, numerik itu berbentuk angka ya kemarin. Ada umur, berat badan ibu, satu ini berat badan ibu sebelum melahirkan. Kemudian ada BB ibu 2, berat badan ibu setelah melahirkan. Kemudian rokok itu kategorik, jadi nggak usah. Hipertensi tidak usah. Berat bayi di sini dalam gram itu masih bisa untuk uji normalitas. Kerja itu kategorik, pendidikan itu kategorik, berat badan lahir rendah ini kategorik. Di sini juga kita bisa lihat di value. Kalau sudah ada 0 tidak ini berarti sudah dikategorikan. Nah, yang non ini bentuknya adalah angka. Kita juga bisa mengidentifikasinya dari measure di sini. Measure di sini kalau scale itu kecenderungannya adalah angka. Nominal ini kategori. Scale ini tadi angka. Nominal ini kategori. Oke, kita langsung menganalisis supaya tahu apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Caranya, analyze. Oke. Ini sebentar. Karena ini kan jumlah respondennya ada berapa, kita lihat dulu. 180 ya. Kalau lebih dari 50, itu biasanya yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nanti kalau respondennya kurang dari 50 orang, itu digunakan adalah Shapiro-Wilk. Ya, saya ulangi. Kalau respondennya lebih dari 50, itu dipakainya adalah Kolmogorov-Smirnov atau KS. Kalau respondennya kurang dari 30, itu biasanya menggunakan Shapiro-Wilk. Oke. Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, cara yang pertama ada menunya di analyze, kemudian non-parametric test. Ini mungkin tampilannya sama nggak, Det, sama yang 20? Jadi masih itu ya, Ya, untuk tampilan sama, Pak. masih sama ya. Ya, Nanti sama. kalau ada yang masih kelihatan ya, Det? Screen share. Masih, Pak, masih, Pak. Oke. Jadi yang pertama caranya analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, buka di legacy dialog, itu ada sampel KS. Nah, Kolmogorov-Smirnov. Ini cara yang pertama. Ada menu di sini maksud saya. Nanti ada menu berikutnya. Oke, kita klik saja. Ya, analyze non-parametric, buka di legacy dialog, kemudian di sampel KS. Klik. Oke, ini tadi saya mencoba dulu, ini kita reset. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita klik yang umur, berat badan ibu 1, berat badan ibu 2. Ingat ini tadi yang numerik ya. Oke. Langsung kita oke. Lihat di screen itu keluar outputnya apa enggak? Apa hanya tampilannya ini? Belum keluar outputnya, Pak. Masih tampilan. Aku berarti harus stop share dulu.
Oke. Sekarang Ya, tampilannya sudah nambah, Pak. output ya. Ya. Oke. Nah, ini perlu dicermati bahwa karena tadi lebih dari 50, nah di sini kan N-nya 180 orang atau responden, yang dilihat adalah pada nilai signifikannya. Yang paling bawah coba dilihat bahwa dikatakan normal jika nilai signifikansi ini lebih dari 0,05. Ya, saya ulangi bahwa signifikansinya dilihat dari nilai signifikansi ini lebih dari 0,05. Baru dikatakan dia datanya terdistribusi normal. Nah, di sini dilihat titik ini koma ya, jangan lupa. 0,000 lebih kecil dari 0,05 kalau yang ini. Yang ini 0,000 lebih kecil juga, 0,000 lebih kecil juga. Nah, kalau yang ini agak beda, 0,2. Ini lebih besar dari 0,05. Jadi dari 4 variabel ini yang terdistribusi normal datanya adalah berat bayi. Karena nilainya lebih besar dari 0,05. Sementara yang 3 ini tidak terdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji yang digunakan adalah uji non-parametrik. Sekali lagi, karena ini tidak ada yang tidak normal, uji yang digunakan adalah non-parametrik. Karena hanya satu, harapannya adalah semua ini terdistribusi normal, baru bisa digunakan uji T atau uji ANOVA ya, tergantung nanti syaratnya. Oke. Berarti karena ini datanya ada yang berdistribusi tidak normal, maka uji yang digunakan tadi ada Mann-Whitney atau Wilcoxon atau Kruskal-Wallis ya. Oke. Sekarang masuk ke uji beda. Kita udah tahu distribusi datanya tidak normal. Ini nanti bisa membedakan ya mana variabel independen, mana variabel dependennya. Jadi ini screen-nya apa? Masih hasil outputnya. Oke. Data ya sekarang ya? Ya. Oke. Jadi tadi setelah kita lakukan uji normalitas data bahwa umur berat badan ibu 1, BBI 2 itu tidak normal. Nah, ini di sini kita harus tahu bahwa judul penelitiannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi BBLR kan. Artinya BBLR ini menjadi dependent. Berat bayi yang ini belum dikategori, ini nanti akan menjadi dependent juga. Kemudian BBLR yang ini juga akan menjadi dependent. Nanti pada multivariat, kalau linear, regresi linear yang digunakan adalah data yang numerik. Sementara untuk logistik, regresi logistik yang digunakan adalah yang kategorik ya. Oke. Jadi di sini independennya ada umur, berat badan ibu sebelum melahirkan, berat badan ibu setelah melahirkan, kemudian riwayat merokok, riwayat hipertensi, pekerjaan ibu, pendidikan ibu ya. Dependennya tadi adalah BBLR. Cuman bedanya kalau berat bayi ini masih kuantifikasi, masih berupa angka, kalau ini masih sudah dikategorikan. Ya. Kita masuk ke uji beda. Sebelum masuk ke uji beda, coba ada yang bertanya silahkan di room chat. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait data dan analisis yang digunakan bisa bertanya langsung ataupun bertanya melalui room chat. Ada nggak deh pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, lanjut ya. Ya.
Sekarang kita melakukan uji beda. Jadi uji beda tadi ada uji beda itu adalah ini data yang dianalisis berbentuk satunya numerik, satunya kategori. Ya, saya ulangi, kalau uji beda itu satu datanya adalah numerik atau angka, satunya lagi adalah kategori. Contohnya di sini yang numerik umur, kategoriknya kita ambil yang BBLR, ini kategori. Nah, kategorinya itu juga ada bermacam-macam. Kalau yang BBLR di sini kategorinya 2. 2 itu maksudnya ada 0, ada 1. Coba di sini kita lihat. Jadi tampilannya ini apa sekarang? Sekarang apa? Yang Data, variable view ya? ya. Variable view bukan? Ya, variable view. Variable view. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kategorisasinya ada bermacam-macam. Coba kita lihat yang BBLR nih. Lihat di BBLR, klik. Nah, ini 2, kategorinya adalah 2, tidak, iya. Berbeda lagi ketika saya klik pendidikan. Nah, ada 3. Kenapa kita harus identifikasi? Karena nanti untuk uji berbeda. Ketika kita menguji yang kategorinya ada 2, itu yang digunakan adalah uji T. Tapi ketika lebih dari 2, misalkan 3, nah ini 3, nanti yang digunakan adalah uji ANOVA. Ya. Tapi ingat kembali lagi, ANOVA uji T itu kan harus terdistribusi normal datanya. Tadi setelah kita uji, ternyata distribusi datanya tidak normal, artinya non parametrik yang kita gunakan. Ya. Itu dulu konsepnya, bahwa uji T, uji beda, itu yang digunakan adalah satu datanya numerik berbentuk angka, satunya berbentuk kategori. Kita coba. Kita terlepas dari normalitas tadi, kita coba dulu yang uji T ya. Maksudnya gini, coba kalau yang tadi datanya kita anggap berdistribusi normal, cara menguji T-nya seperti ini gitu. Saya hanya menunjukkan. Nanti dua-duanya kita coba. Yang parametrik sama yang non parametrik ya. Nah, sekarang uji beda, uji T independen kita coba dulu. Uji T independen itu apa tujuannya? Tujuannya itu untuk apakah ada beda, mengetahui apakah ada beda nilai rata-rata pada kelompok tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Independen. Ini kita riset dulu. Kita mau tahu bahwa apakah umur ibu berbeda pada kejadian BBLR. Nah, masukin umur. Ini masukin umur, kemudian kita di grouping itu masukin yang BBLR yang kategorik ya. Kalau ini kan belum di kategori yang berat bayi. Nah, ingat tes variabel itu diisi dengan numerik, sementara grouping variabel itu diisi dengan kategori. Kategoriknya yang 2, ingat, karena uji T itu dipakai ketika kategorinya ada 2. Kemudian klik define group. Nah, ini diisikan dengan apa? Coba dilihat tadi, kode yang untuk BBLR adalah 0 dan 1. Sehingga di sini diisi 0. Jadi yang tampil di layar define group, bukan? Ya, define group. Oke. Oke. 0 dan 1 ya, diisikan continue. Di continue. Oke, keisi BBLR tadi kan tanda tanya, sekarang sudah berubah 01. Sudah define group di OK kan. Kalau sekarang tampilannya apa deh? Output apa masih data? Di variable view belum masuk outputnya. Di stop Oke, search. saya stop. Oke. Nah, sekarang
Jadi Sekarang sudah outputnya. sekarang udah output. Sudah. Output ya. Oke. Ya. Oke, kita lihat bahwa ini uji T independen. Artinya kita ingin mengetahui apakah ada beda rata-rata umur pada kategori berat badan lahir rendah ya. Ini di sini kita baca bahwa bayi yang tidak BBLR ada 124, kemudian yang ia mengalami BBLR itu ada 56. Kemudian ini ada dua baris ya, ada dua baris, ada equal variances not assumed. Ini mana yang dipakai? Caranya adalah dilihat signifikansinya dari Leuven test. Ini Leuven test, signifikansinya dilihat. Jika nilainya lebih besar dari 0,05, ini kan 0,073. Ketika dia lebih besar dari 0,05, maka yang digunakan adalah equal variances assumed. Artinya dia dianggap variannya sama. Saya ulangi, lihat dulu nilai signifikansi dari Leuven test. Ini 0,073 lebih besar dari 0,05. Maka yang dilihat adalah equal variances assumed yang atas. Ketika nanti di sini lebih kecil dari 0,05, misalkan nilainya adalah 0,000, maka yang dilihat adalah not assumed ya. Mana yang dilihat? Untuk menentukan apakah ada beda umur dan perbedaan umur di kelompok BBLR. Jadi yang dilihat adalah karena kolomnya adalah baris yang dipakai adalah equal variances assumed, tarik garis, nah yang di sini. Ini nilai P value. P value-nya adalah 0,083. Itu lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada beda. Ketika di sini nilainya 0,000, maka dia ada beda kan, HA diterima. Kalau di sini karena lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak ada beda rata-rata umur pada kelompok BBLR. Artinya rata-rata umur ibu itu sama. Kita juga bisa lihat di sini nih. Umur pada kelompok yang tidak BBLR rata-rata umur ibunya itu 23 tahun. Kalau yang mengalami BBLR umurnya ibu rata-rata 22. Kita lihat kan bedanya cuma selisih satu tahun. Banyakan yang pada kelompok BBLR umurnya 22, yang tidak BBLR 23 ya. Jadi ini dilihat tadi. Saya ulangi tadi, yang pertama dilihat untuk independent sample test itu adalah nilai signifikansi dari Leuven 0,073. Jika nilainya lebih besar dari 0,05, yang dilihat adalah equal variances assumed. Kalau nilainya lebih kecil dari 0,05, yang dipakai adalah equal variances not assumed. Tarik garis, yang dilihat nilai P value-nya ada di kolom significant to tail. Ya. Oke. Ini independent t-test. Silakan yang ada pertanyaan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait analisis data bisa bertanya langsung ataupun melalui room chat. Oke, belum ada ya, Der? Belum ada, Pak. Oke, sekarang kita coba. Ini tadi uji T itu masuknya adalah parametrik. Sekarang kita coba yang alternatif ujinya itu adalah Man-Whitney. Kita analyze. Ini kita mencoba uji alternatif dari uji T independen ya. Ujinya adalah Man-Whitney, itu di non-parametric test, legacy dialog, kemudian kita buka yang independent sample. Oke.
Ini langsung otomatis dia main with NIU. Ini adalah uji alternatif untuk uji T independen. Caranya tadi sama, umur masukkan ke tes variabel, kemudian BBLR masukkan di grouping, define groupnya tetap kita isi 0 dan 1. Kita continue, kemudian kita oke. Jadi tampilannya apa, Dad? Tes jadi? Ya, ini tampilan outputnya, Pak. Output ya, main with me test ya? Ya. Oke. Jadi sama yang tadi, bahwa nilai pada signifikansinya di main with me ini yang disebut adalah p value, p nilai p-nya adalah di sini 0,195. Artinya lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada beda. Titik ini koma ya, artinya di sini adalah 0,195. Kesimpulannya sama, tidak ada beda rata-rata umur pada kelompok BBLR, umur ibu. Kesimpulannya tadi, tidak ada nilai beda rata-rata, tidak ada beda nilai rata-rata umur ibu pada kelompok BBLR. Oke, ini satu uji beda, uji T independen dan alternatifnya adalah main with me. Kalau tadi di awal kita menguji normalitas data, bahwa datanya tidak berdistribusi normal, maka yang dipakai adalah non-parametrik menggunakan main with me. Ya, ini yang benar ujinya, main with me. Tadi kita memang mencoba yang uji P. Ya. Uji P itu kalau normal, kalau nggak normal pakainya main with me. Oke, kita lanjut. Yang sekarang adalah uji T dependent. Kalau yang tadi adalah uji T independen, yang sekarang kita akan running itu adalah uji T dependent. Caranya adalah analyze, compare mean. Kalau tadi independent sample t-test, kalau sekarang adalah pirate sample t-test. Pirate sample t-test itu sama dengan dependent t-test ya. Pirate sama dengan dependent. Oke, kita klik. Oke, ini kita reset dulu. Ini yang masuk. Jadi? Ya, ini tampilan pirate sample t-test, Pak. Masih bisa ya? Oke. Masih. Sekarang kita mencoba membedakan apakah ada beda berat badan ibu sebelum melahirkan dengan sesudah melahirkan ya. Contohnya, apakah ada beda berat badan ibu sebelum dan sesudah melahirkan. Jadi kita klik BB ibu 1 itu berat badan ibu sebelum melahirkan, BB ibu 2 itu setelah melahirkan ya. Oke, kita lihat sudah, langsung kita oke. Jadi apakah outputnya t-test pirate? Ya. Ini outputnya, Pak, karena masih di Windows-nya ini outputnya. Oke. T-test yang pirate ini ya? Ya. Oke. Nah, kalau ini uji T dependent atau pirate sample t-test, di sini kita bisa lihat bahwa nilai rata-rata berat badan ibu sebelum melahirkan itu 58 kilo. Berat badan ibu setelah melahirkan rata-rata 60 kilo. Ya, ada peningkatan. Kemudian nilai R itu dilihatnya di sini. R, nilai R, korelasi 0,992, sangat kuat ya. Jadi ada pembagian 0,0 sampai 0,1 itu apa? 0, kalau 0,9 sudah mendekati 1 itu sangat kuat ya. Oke, kemudian dilihat p-value di sini yang mana, itu yang ini. Signifikansi to tail ya. Ini nilainya 0,000, artinya ada beda rata-rata berat badan ibu sebelum dan
sesudah melahirkan. Jadi ada beda. Berapa bedanya? Di sini nih 1,7 kilo sama yang lainnya. 60 dikurang 58, ini 1,7. Oke, itu dependent t-test atau parity test. Apa penggantinya? Pengganti uji alternatif maksud saya. Uji alternatif untuk parity test atau dependent t-test. Nah, ini sudah ya saya coba running yang non parametrik. Pengganti uji T dependent itu ada Wilcoxon. Kita klik analyze non parametric legacy dialog, kemudian kita ambil yang to related sample. Klik. Nah, di sini sudah langsung tercentang defaultnya adalah Wilcoxon ya. Oke, masukin BB1, BB2. Oke. Nah, kita lihat di sini, langsung kita lihat saja di sini p-value-nya 0,0000. Uji yang benar adalah yang ini. Kalau kita merujuk pada uji normalitas yang tadi. Karena tadi tidak normal. Nah, ini pakai Wilcoxon. Ini juga hasilnya 0,0000, artinya ada beda rata-rata berat badan ibu sebelum dan sesudah melahirkan ya. Oke, sampai situ mungkin ada pertanyaan. Uji beda, yang uji T sudah, nanti baru ke ANOVA. Ada pertanyaan enggak? Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya, bisa bertanya langsung ataupun melalui room chat. Untuk sementara Pak, untuk waktu Indonesia Tengah kita sudah masuk waktunya sholat asar Pak. Sudah azan? Ya, sudah. Ya udah, istirahat dulu. Ya, kita break 10 menit ya Pak untuk waktu sholat. Ya, 10 menit. Ini 14.55 ya. Di sana jam berapa? 15, ya 15.54. Ya, 54. Ya udah. Berapa menit? 10 menit. Oke, ya. Ya, bagi Bapak Ibu dipersilakan dulu untuk istirahat dan sholat, dan saya harap untuk tetap stay di Zoom-nya untuk tidak out dulu. Mungkin Yang lainnya boleh langsung di chat aja dan nanti dikumpulin baru saja setelah masuk lagi. Ya, siap Pak, siap. Itu yang Mas Reski itu mana ya? Laode Reski itu? Ya, kayaknya beliau
bentrok Sudah sama dijapri. kegiatannya di lapangan. Sudah dijapri ya? Ya, sudah dijapri, Pak. Nanti mungkin gimana, Den? Rekamannya ini dikasih. Ya, untuk video ini untuk kegiatan 2 hari ini kan kita nge-record ya Pak, yang dari pertemuan kemarin sampai pertemuan ini nanti akan saya upload di YouTube-nya Larpa dan kita akan share linknya. Ya. Dan nanti ke depannya juga kalau Bapak Ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa via grup ataupun via personal chat Pak Arman maupun saya. Oke, mulai ya. Oke, silakan Pak. Sudah tampil ya, Den? Sudah. Wilcoxon. Ya. Oke. Baik, selanjutnya kita coba untuk running ANOVA. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ANOVA itu uji untuk kelompok yang lebih dari 2 ya, misalkan 3 ataupun 4. Kalau tadi T-test itu kelompoknya 2, kalau lebih dari 2 itu yang digunakan ANOVA. ANOVA dipakai ketika distribusi data normal, kemudian untuk uji alternatifnya adalah Kruskal-Wallis. Oke, kita coba ya. Kita analyze di compare min, kita klik one way ANOVA, klik. Nah, ini kita reset. Nah, kita tujuannya ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan berkorelasi dengan berat bayi. Kita klik berat bayi, kemudian pendidikan. Post hoc, kita klik yang Bonferroni. Ini banyak pilihan, tapi coba dulu yang Bonferroni, yang masih umum. Kemudian di option, kita klik deskriptif, continue. Munculnya apa, Dad, di ini screen? Jadi masih mood. Ya, one way ANOVA, Pak. Oke. Oke, kita lihat. Ini adalah menguji apakah tingkat pendidikan berkorelasi dengan tadi berat bayi ya. Nah, okay. Di sini kita lihat bahwa ada pendidikannya SD, SMP, dan SMA. Ini ada nilai rata-rata. Nah, kita lihat di ANOVA ini signifikansinya kan 0,000. Artinya secara umum ada beda di antara jenjang tingkat pendidikan ya. Kalau ditanya secara umum ada beda, di level mana saja berbedanya. Nah, kita lihat di post hoc-nya. Kita lihat SD dengan SMP beda enggak? Nah, dilihatnya di signifikan. 0,000 artinya dia lebih kecil dari 0,05, ada beda. Artinya pendidikan SD dan SMP berbeda untuk berat bayinya. Kemudian SD ke SMP beda enggak? Kita lihat, oh 0,000, artinya beda juga gitu kan. Nah kalau SMP SD ini sama aja interpretasinya dengan SD SMP yang di atas ya. Ini kan SMP dengan SD, interpretasinya sama dengan yang di atas. Dia hanya diulang. Kemudian SMA dengan SD ada bedanya enggak? Nah, di sini dilihat. Oh, ada bedanya. Nilainya ternyata lebih kecil dari 0,05. SMA dengan SMP beda enggak? Dilihat di sini. Oh, 0,000 artinya beda. Nah, artinya kesimpulannya di sini adalah tingkat pendidikan itu berbeda untuk berat bayi. Kemungkinan ya
kalau pendidikan SD berat bayinya lebih kecil gitu kan. Karena secara teori kan kalau orang sekolah tinggi, pengetahuan bagus, asupan nutrisi bagus, berat bayi pun bisa bagus atau normal ya. Ini ANOVA. Pengganti ANOVA apa? Pengganti uji alternatif dari ANOVA adalah Kruskal-Wallis. Kita coba non-parametric test, analyze, legasi, dialog, kemudian pilih yang K independent sample. Oke, ya. Ini di sini sudah default bahwa Kruskal-Wallis. Tadi di tes variabelnya adalah berat bayi, groupingnya pendidikan ya. Define-nya 1 sampai 3 ya. 0, 1, 2. Berarti 0, 1, 2. Minimum kita codingnya 0. Karena ada 3 grup 0, 1, 2. Nilai maksimumnya adalah 2. Nah, di sini dilihat bahwa berbeda di antara 3 tadi ya. Dari SD sampai SMA berbeda untuk berat bayinya. Nah, ini Kruskal-Wallis digunakan ketika asumsi normalitas data tidak memenuhi syarat. Artinya yang dipakai adalah non-parametrik. Nah, ini sudah uji ANOVA dan alternatif. Tadi udah uji T. Selanjutnya kita coba chi-square atau chi kuadrat. Ini sering sekali digunakan pada analisis. Tapi sebelumnya coba yang belum paham di chat. Det, minta tolong dicek itunya. Ya. Chat. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung atau di room chat. Di room chat belum ada nih, Pak. Jadi Belum ada ya. Ya, mungkin Bapak Ibu ingin bertanya terkait analisis yang antara parametrik dan non parametrik bisa ditanyakan langsung kepada Pak Dokter sebelum kita lanjut ke analisis lebih lanjut. Oke, belum ada kali ya? Ya. Lanjut saja ya. Ini chi kuadrat atau chi-square itu adalah uji yang datanya kategorik dan kategorik ya. Kalau uji T tadi ada 1 numerik, 1 kategoriknya 2, uji T. 1 numerik, kategoriknya lebih dari 2, uji ANOVA atau Kruskal-Wallis. Nah, sekarang kategorik ketemu kategorik itu dipakein chi-square atau chi kuadrat. Chi-square ini uji non-parametrik ya, uji non-parametrik. Caranya, coba kita analyze. Nah, deskriptif kita klik yang cross tab. Analyze, deskriptif, cross tab ya. Nah, independent itu ditaruhnya di row, dependent ditaruhnya di kolom. Misalkan judul penelitiannya adalah hubungan antara riwayat merokok dengan BBLR ya. Hubungan riwayat merokok dengan BBLR. Rokoknya adalah independent, BBLR-nya adalah kolom dependent. Diingat bahwa yang dimasukkan adalah data yang kategorik atau sudah dikelompokkan. Oke. Statistik, coba kita klik chi-square dengan RIS. Ya. RIS ini muncul ketika datanya tabelnya 2x2. 2x2 itu maksudnya merokok iya tidak, BBLR iya tidak. Artinya ada 2 dan 2. 2x2. Sudah continue. Selnya kita pilih yang row. Continue, kita oke. Jadi yang tampil apa ya? Ini hasil cross tab-nya, Pak. Oh, udah, chi-square-nya juga. Ya, oke.
Jadi kita lihat bahwa di sini ada valid 180, nggak ada missing, missingnya 0, artinya data yang sudah di entry itu sudah lengkap, sudah benar. Kemudian kita lihat di sini cross tabulasi bahwa yang tidak merokok dan tidak BBLR ada 83. Secara teori tidak merokok, tidak BBLR, maksudnya akal ya, logis 83. Merokok. Ya, ini pokoknya ini hubungan antara riwayat merokok dengan kejadian BBLR ya. Kemudian kita lihat cara menentukan ininya yang mana gitu kan. Nah, di sini dilihat nih, di poin A ada 0 sel 0%, bla 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 bla. Kalau di sini 0, yang dipakai adalah continuity correction nih ya. Kalau nanti ada satu, misalkan satu sel terus dia 25%, itu yang dipakai adalah Fisher exact test. Kemudian kalau ada 3 dan lain sebagainya lebih, itu yang dipakai Pearson chi-square ya. Nah, karena di sini 0 yang dipakai adalah continuity correction, itu kita lihat di signifikansinya itu nilai P ada 0,046. Artinya dia lebih kecil dari 0,05. Artinya ada hubungan antara riwayat merokok dengan BBLR. Berapa besarnya? Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau 2 kali 2 akan keluar OR. OR yang risk estimate, tapi ketika nanti 3 kali 2, misalkan pendidikan SD, SMP, SMA dengan kejadian BBLR, artinya iya tidak. 3 kali 2 tidak akan keluar OR-nya. OR itu bisa keluar kalau tabelnya 2 kali 2. 2 kali 2 tadi apa? Merokok iya tidak. Nah, dilihatnya di sini. Ini kan merokoknya iya tidak, berarti ada 2 kategori. BBLR-nya ada 2. Tidak iya, ada 2 juga. Artinya 2 kali 2 bisa keluar OR ya. Gimana cara baca OR? Ini value 2, nilainya yang diambil ada yang value 2 ini. Artinya gini, orang yang merokok itu risiko untuk BBLR 2 kali dibandingkan yang tidak merokok. Orang yang merokok itu berpeluang 2 kali mengalami bayinya BBLR dibandingkan dengan yang tidak merokok ya. Itu saja interpretasi dari chi-square. Saya ulangi, ini adalah tabulasi 2 kali 2, rokoknya 2, ya tidak, BBLR-nya 2, BBLR-nya 2, ya tidak. Karena 2 kali 2, maka keluar OR yang tadi, ini odds ratio, 2 kali 2 nilainya 2,024 ya, 2. Kemudian nilai, kalau di sini 0 yang dipakai adalah continuity correction, ini nilainya 0,046. Kalau di sini 1 sel, itu yang dipakai adalah Fisher exact di sini nanti. Kalau di sini 3 atau 4 yang dipakai Pearson chi-square ya. Jadi ini hubungan antara merokok dengan BBLR dapat disimpulkan bahwa ada hubungan, ada korelasi antara riwayat merokok dengan BBLR. Ini untuk uji chi-square. Silakan kalau yang mau nanya. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak mau bertanya langsung bisa disampaikan melalui room chat. Ini terkait dengan analisis chi-square. Mungkin belum ada yang bertanya. Oke, lanjut. Nah, ini Pak, ada pertanyaan dari Bu Rizky. Chi-square yang bukan tabulasinya 2 kali 2 bagaimana Pak? Ya. Jawabannya tidak apa-apa, yang penting tadi tidak ada nilai OR. OR-nya tidak keluar. Nilai OR itu nilai probabilitas ya, yang tadi dibilang di sini 2 nih. Kalau orang yang merokok itu berisiko 2 kali untuk mengalami BBLR dibandingkan orang yang tidak merokok. Nah, kalau 3 kali 2, 3 kali 3 tidak akan keluar ini, tapi cara bacanya tetap ya. Nggak apa-apa ini 3 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 4,
nggak masalah. Cuma tidak keluar untuk nilai OR-nya. OR itu keluar kalau dia tabulasinya 2 kali 2. Ada lagi, Dad? Udah, sementara itu aja, Pak. Kita lanjut sekarang apa yang belum, Dad? Multivariat ya. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Hermansyah. Apa yang menyebabkan nilai sel berbeda, Pak? Nilai sel berbeda, yang mana ini? Yang di sini chi-square test atau yang ditabulasi? Pak Hermansyah mungkin bisa bertanya langsung, Pak Hermansyah. Langsung aja. Ya, silakan Pak Ya, Hermansyah. nilai yang di Posel itu Pak, kan tadi ada 1 Ya. kalau itu menggunakan Fisher, kalau 0 itu continue kan tadi. Nah, kalau nanti misalnya muncul 3 atau 4 menggunakan person itu, nilai-nilai itu munculnya bagaimana Pak? Oke, ya, saya jawab ya. Oke. Ini sebenarnya yang menghitung adalah sistem di SPSS ya. Sebenarnya kan ada rumus manual apa yang mencari nilai ekspektasi, nilai observasi, dikurang, dikuadratkan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nanti ketika ini dihitung manual, di sel ini tidak ada nilai yang kurang dari 5, Pak. Jadi, ini kan maknanya begini, 0% have expected countless. Nilai yang kurang dari 5 itu 0 sel. Sel itu maksudnya ini, Pak. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4 ya. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Kalau perhitungannya manual itu bisa ditentukan berapa yang nilainya kurang dari 5. Itu cara ngitungnya gini. 83 dikurang 124 dibagi 83 dikurang 124 dibagi 180 dikuadratkan. 28 dikurang 56 dibagi 180 dikuadratkan, terus ditambah sampai semua. Nanti per kolomnya, per selnya ini bisa ketahuan apakah kurang dari 5 atau enggak. Nah, karena sekarang sudah runningnya pakai SPSS, orang nggak menghitung manual lagi. Jadi muncul di sininya, ini adalah sistem. Jadi mereka SPSS sudah menghitung bahwa nilainya tidak ada yang kurang dari 5 di sini, di sel-sel ini ya. Nilai yang di sini yang kurang dari 5 bukan ininya Pak, bukan. Tapi nanti kalau dihitung manual baru ketahuan. Gitu. Gimana Pak Yanon? Ya, terima kasih Pak. Ya, sambil jalan aja nggak apa-apa Pak ya. Oke, ada lagi Dad? Ya, belum ada Pak. Mungkin bisa dilanjut dulu Pak. Oke. Kalau tadi kita review sedikit lagi, kalau uji T, uji ANOVA itu kategorik dan numerik yang diuji datanya. Kalau chi kuadrat atau chi square itu kategorik dengan kategorik. Nah, yang belum dicoba tadi adalah numerik dengan numerik. Numerik dengan numerik itu ujinya adalah uji korelasi. Ya. Korelasi. Diulang dulu Pak Arman kecepatan itu. Oke. Saya sambil catat soalnya Pak. Oke, siap. Jadi yang tadi yang kita running di awal, uji T itu menguji data yang kategorik dengan data yang numerik. Itu uji T atau uji ANOVA. Kalau uji chi kuadrat atau chi square itu menguji data yang bentuknya kategorik dengan kategorik ya, kategorik dengan kategorik. Nah, yang belum kita coba adalah numerik dengan numerik, menguji data numerik dengan numerik. Itu ujinya adalah uji korelasi. Korelasi tadi ada 2, ada Pearson sama Spearman. Pearson tulisannya sama Spearman. Uji Pearson digunakan ketika distribusi datanya normal. Spearman digunakan ketika distribusi datanya tidak normal. Karena di awal tadi ujinya distribusi datanya tidak normal, maka yang digunakan adalah uji non-parametrik ya. Nah, sekarang kita coba menganalisis data yang bentuknya numerik dan numerik. Artinya kita menggunakan korelasi.
Nah, analyze, correlate itu masuk ke bivariat. Nah, contohnya kita ingin tahu apakah umur ibu itu berkorelasi dengan berat bayi, ya. Atau berat badan ibu saja ya. Coba, berat badan ibu berkorelasi enggak dengan berat bayi? Coba kita ambil berat badan ibu sebelum melahirkan dengan berat bayi. Nah, ini di sini sudah terdefault person, ya. Terdefault person bisa kita klik Spearman-nya. Kalau dia non parametrik, kita hilangkan person-nya. Tapi kita coba dua-duanya nggak apa-apa. Yang penting tahu konsepnya, kalau person ini distribusi data harus normal, Spearman tidak harus normal. Kita oke. Jadi di layar non parametric korelasi. Ya, non parametric correlation, Pak. Jadi kita bisa lihat bahwa ini Spearman ya keluar ya. Kalau dari Spearman ini kita dapat lihat bahwa berat badan ibu yang dibaca adalah berat badan ibu dengan berat bayi, ya. Jangan berat badan ibu dengan berat badan ibu. Kan bukan itu yang kita analisis. Berat badan ibu ketemu dengan berat bayi. Berapa? Nilai P-nya itu di sini signifikan 0,0000. Artinya ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat bayi. Gitu. Berapa nilai R-nya? Ini 0,273. 0,273 itu tingkat hubungannya rendah ya. Ini saya ulangi, P-nya di sini P-nya adalah 0,000, itu ada hubungan antara berat badan ibu dan berat badan bayi. Oke. Itu uji korelasi. Itu uji korelasi yang sederhana. Ya. Coba nanti ini tadi Spearman-nya kita hilangi. Nah, yang tadi ini kan Spearman. Kalau yang ini adalah Pearson, ya. Ini ada tulisannya Pearson correlation. Sama saja kita lihat ini p-value-nya 0,006, artinya ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat bayi. Kalau di Spearman tadi 0,000, kalau di Pearson kita dapat 0,006, ya. Sama-sama signifikan. Spearman kalau datanya tidak terdistribusi normal, kalau ini terdistribusi normal. Berdasarkan analisis yang uji normalitas tadi, yang benar adalah menggunakan Spearman karena tidak terdistribusi secara normal. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke multivariat. Multivariat nanti ada dua, regresi linier dan regresi logis. Ya, Pak Dokter, ada pertanyaan dari Pak Hermansyah. Berapa minimal sampel untuk mendapatkan data yang valid, Pak? Oke. Kalau minimal sampel kita nggak bisa bilang berapanya, tetapi kan kalau penelitian itu sudah menghitung sampel dari populasi, dihitung sampel itu sudah representatif, artinya sudah mewakili, ya. Biasanya orang paling sedikit itu ngambilnya 30. Cuman memang tidak ada referensi yang menyatakan bahwa paling sedikit ambil 30. Tidak ada referensi yang mengatakan itu karena sampel itu dihitung. Dengan dihitung itu sudah punya asas representatif, sudah mewakili karena sudah dihitung. Berapapun itu jumlahnya. Karena kalau populasi sedikit ya jumlahnya semakin sedikit kan gitu. Jadi kalau ditanya berapa minimal supaya valid, nggak ada jawabannya, kecuali dihitung dengan rumus. Kalau dengan rumus mendapatkan 25 orang ya 25, nggak apa-apa. Karena udah dihitung itu udah salah satu bentuk menghindari bias.
Oke. Gimana Pak Herman? Gimana Pak Herman, ada tanggapan atau pertanyaan lagi Pak? Ya Pak, siap Pak. Udah cukup berarti Pak? Ya cukup. Ya, baik Pak. Silakan Pak Dokter. Oke, kita lanjut. Tadi uji T, uji K kuadrat atau Chi-square, uji korelasi, itu adalah uji bivariat. Biasanya kalau di proposal itu ada uji bivariat yang tadi. Sekarang kita masuk di multivariat. Di sini diperkenalkan dua yang paling sering digunakan, regresi linier dan regresi logistik. Jadi kalau regresi linier itu ada beberapa asumsi yang bisa dicek terlebih dahulu, ya. Ada di buku yang kemarin di-share di situ. Kalau logistik itu tidak usah dilakukan uji asumsi, ya. Kalau di linier itu ada beberapa uji asumsi yang harus dicoba terlebih dahulu. Oke. Untuk uji regresi linier, apa bedanya regresi linier dengan regresi logistik? Kalau linier itu dependennya adalah bentuk angka, kalau logistik itu dependennya bentuk kategorik, data-data kategorik. Jadi mungkin ada yang bisa itu nggak di-mute yang suara anak-anak. Ya, oke, silakan Pak. Ya, oke. Nah, kalau saya ulangi, kalau beda linier dan logistik, kalau linier dependennya itu bentuknya angka, kalau logistik itu bentuknya kategorik. Kalau yang ini akan kita coba linier, nanti berat badan bayinya itu masih dalam gram. Kalau nanti di logistik itu sudah dalam bentuk iya dan tidak, BBLR iya dan tidak. Kalau di linier masih berupa berat bayi dalam satuan gram, ya. Nah, coba kita analisis di sini. Analyze the regression. Di regression kita ambil linear. Analisis regresi linear. Kita klik. Nah, dependennya tadi ingat bahwa linear itu bentuknya angka. Nah, berat bayi yang gambar kayak gambar tangga miring ini berarti dia angka. Oke. Sekarang mau dimasukin independennya apa saja, itu boleh semuanya kita coba. Kecuali ini, BBLR ini kan nanti jadi dependennya di logistik, ya. Jadi coba kita klik. Jadi yang tampil di layar apa, Det? Yang tampil di layar ini linear regression. Tapi ini Pak Arman, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dari Bu Emilia, Pak. Mau tanya, jika uji bivariat hasilnya tidak berhubungan, apakah masih bisa dilakukan uji multivariat, Pak? Hanya untuk melihat faktor yang paling berpengaruh. Nah, mungkin ini terkait dengan asumsinya, Pak, untuk uji multivariat. Iya. Oke, ini syarat-syarat uji multivariat, misalkan nanti di linear regresi linear, itu ada syarat bahwa p-value-nya itu paling tidak kurang dari 0,25, ya. Jadi tadi syaratnya kalau yang regresi linear kan dependennya bentuknya angka. Kemudian dia harus berdistribusi normal, ya. Tadi kan kita cek berat bayi itu normal, ya, di awal. Kalau umur, berat badan ibu 2 itu kan tadi tidak normal. Karena 0,000, coba diingat-ingat. Kemudian yang berat bayi dalam bentuk satuan gram tadi itu kan 0,2, ya. Itu cuma satu memang yang berdistribusi normal. Jadi karena dependennya di sini berdistribusi normal, bisa kita coba untuk linear, ya. Nanti ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Jadi kalau menjawab tadi, kalau bivariatnya nggak ada hubungan, bisa diteruskan ke multivariat? Enggak. Enggak harusnya, nggak bisa.
Karena salah satu syaratnya itu adalah ya dia ada hubungan atau signifikan gitu. Salah satu syaratnya signifikan. Jadi kalau di bivariat saja sudah tidak menunjukkan adanya hubungan, yang nggak bisa dilanjutkan ke multi. Biasanya multivariat itu banyak variabelnya, nggak hanya 2, hanya 3. Ini kalau di sini bisa dihitung ada umur, BB-Ibu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 variabel independen ya. Jadi begitu. Jadi ada lagi nggak? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Dari 7 independen ini kita coba masukkan ke independen. Nah, di sini method itu ada yang memakainya itu enter, ada yang backward, ada forward. Itu di buku panduan ada, itu bedanya apa. Cuman saya coba ajarin yang simple, coba kita pakai backward ya. Backward di statistik tidak usah dirubah. Kemudian di plot juga enggak. Coba kita ini dulu. Kita oke. Jadi tadi semua masukin metodenya, kita kasih backward. Kemudian kita oke. Yang tampil apa, Dad? Halo, Daddy? Ya, Pak, ya, Pak. Ini yang tampil regressionnya, Pak. Summary-nya, Pak. Ya, oke. Nah, kalau di regresi linier, itu bisa kita lihat ada model summary, kemudian ada ANOVA, ada koefisien dengan excluded variable. Nah, ini kenapa tadi saya pakai backward, itu kalau yang nggak signifikan dia langsung dikeluarkan. Ya tadi yang nggak ada hubungan dia langsung dikeluarkan ya. Coba kita lihat di sini di kolom. Nah, ini excluded itu kan dikeluarkan, exclude dikeluarkan. Jadi variabel yang nggak bermakna itu dikeluarkan di sini. Ini yang nggak bermakna udah dikeluarkan. Jadi yang kita lihat tinggal yang di kolom koefisien. Ini nih, ini model 1, ini di running pertama. Terus keluar tadi apa nih? Di model kedua umur dikeluarkan. Di model ketiga berat badan ibu dikeluarkan. Dikeluarkan itu maksudnya adalah dia tidak memenuhi syarat. Di sini bisa kita lihat ternyata dia 3 kali melakukan analisis ya, 3 kali melakukan pemodelan. Ya. Model pertama ini masih lengkap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih lengkap variabelnya. Ketika di model kedua, ini ada yang keluar adalah umur. Umur tidak ada. Di model ketiga, BB ibu 1 yang tidak ada. Nah, artinya ini variabel BB ibu 2, rokok, hipertensi, kerja didik itu yang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke modelan. Sementara umur dan BB ibu 1 tidak. Coba kita lihat BB ibu berapa, nilai P-nya 0,027. Oke, lebih kecil dari 0,05. Rokok 0,023, lebih kecil dari 0,05. Hipertensi juga, kerja juga, didik juga. Nah, coba kita lihat. Kita lihat nilai B. B ini nilainya OR ya, OR. Jadi kalau ditanya dari variabel yang masuk dalam pemodelan ini, mana yang paling berperan mempengaruhi berat bayi? Artinya faktor yang paling dominan yang mana? Kita lihat nilainya di kolom B. Ya, di kolom B itu yang paling besar yang mana? Coba dilihat. Nilai minus ini hanya menunjukkan arah ya. Arah itu artinya kalau rokok min, artinya kalau semakin ibu merokok,
Pokoknya satu variabel naik, satu variabelnya turun. Kalau semakin ibu merokok, artinya berat bayinya akan semakin rendah. Semakin tinggi merokok, semakin rendah berat bayi. Semakin hipertensi, semakin rendah berat bayi. Sorry, ini minus ya? Iya benar minus. Benar. Kalau positif itu satu variabel naik, satu variabelnya juga ikut naik. Artinya gini, kalau BB ibu naik, berat badan bayi juga naik. Pendidikan juga semakin tinggi pendidikan, nanti akan naik berat bayi. Di sini yang paling tinggi yang mana? Bukan yang konstan ya. Yang konstan ini jangan dihitung, jangan diikut untuk menentukan mana yang paling dominan berpengaruh, tapi yang sisanya ini. Yang sisanya ini adalah yang paling besar 527 ya. Ini 527 hipertensi. Hipertensi artinya faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian berat bayi lahir rendah itu adalah riwayat hipertensi. Signifikansinya 0,003. P-value ya, ini P-value. Kita lihat di sini coba. Di model pertama umur 0,9, lebih besar dari 0,05, keluarin. Kemudian di sini 0,7 besar, keluarin. Tapi ketika di model ketiga, BB ibu sudah lebih kecil dari 0,05. Kalau di pemodelan 2 masih 0,526. Nah, itu cara simpelnya. Kalau tadi metodenya enter, itu harus menghitung lagi berapa kenaikan OR-nya. Itu akan sedikit repot sih memang. Nah, kalau backward ini sudah langsung mengeksklusi variabel yang tidak signifikan, mengeluarkan variabel-variabel yang tidak berpengaruh. Nah, itu sudah menjawab pertanyaan bahwa apa faktor yang paling berpengaruh. Biasanya kalau di linear itu ada persamaan. Y sama dengan A plus BX ya. Y sama dengan A plus BX. Y-nya apa? Berat bayi lahir sama dengan A konstanta ditambah B kali X. B-nya ini berat badan ibu kali 7,255 ditambah rokok dikali min 204 ditambah hipertensi dikali 5 dan sebagainya. Ada di buku ya, ada di buku, silahkan dibaca. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nanti baru ke uji asumsi. Ya, ada pertanyaan terkait uji regresi. Dan untuk modul kemarin saya sudah masukkan di dalam link. Nanti Bapak Ibu yang belum mendownload di link, silahkan buka di link. Mungkin ada pertanyaan terkait uji multivariat, bisa ditanyakan langsung atau via room chat. Bagi Bapak Ibu yang mungkin speakernya masih mute, chat aja di room ya Pak, Bapak Ibu. Nanti saya buka. Belum ada Pak. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke asumsi ya. Asumsi untuk uji regresi linear. Asumsi-asumsi itu bisa dibaca di buku panduan di bab analisis regresi linear. Ada asumsi eksistensi, asumsi independensi, linearitas, homoscedasty, dan normalitas. Jadi yang pertama kali kita lakukan asumsinya adalah
Sebentar saya ganti. Bapak Ibu mohon maaf, kayaknya Pak Arman jaringannya terputus. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar analisis univariat, bivariat, multivariat bisa disampaikan melalui room chat. Sembari kita menunggu Pak Dokter bergabung kembali bersama kita. Ya Pak Dokter sudah tergabung lagi Pak, suaranya bisa didengar Pak? Pak Dokter, suaranya bisa didengar nggak Pak? Halo Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Halo Pak. Mungkin bagi Bapak Ibu sembari kita menunggu Pak Dokter bergabung kembali, karena ada sedikit gangguan jaringan di
daerahnya Pak Dokter, Bapak Ibu bisa bertanya, silakan bertanya bisa melalui room chat. Mungkin untuk panduan multivariatnya, kayaknya di panduan yang saya masukkan di dalam link belum ada uji multivariatnya ya Bapak Ibu. Nanti akan kita update kembali. Dan sembari kita menunggu Pak Dokter bergabung kembali, mungkin ada pertanyaan terkait uji univariat, bivariat, dan multivariat. Bapak dokter saya ingin tes. Bapak kebawaan Pak Wali. Nggak jelas deh. Supaya jalan dong. Bukan kepala tuh ngomong. Selamat sore Pak Dokter. Halo. Ya, sudah bergabung kembali Pak. Ya Pak, silakan. Itu materi multinya sudah dibagikan belum ya? Kayaknya di PDF yang kemarin tuh sampai bivariat kayaknya Pak ya. Bisa, oke. Ini saya kirim dulu ya biar mereka juga simak gitu. Bentar. Oke, silakan Pak. Bentar.
Ya. Oke, ini biasanya nilainya kalau mendekati garis diagonal ini dia terdistribusi memenuhi syarat, tidak menyebar, kemudian ke bawah lagi, Det. Paling bawah terus. Nah ini scatter plotnya menyebar kalau ini nilai-nilai prediksinya sudah ya. Nah, nanti lebih detailnya ada di buku itu uji untuk asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Nah, ini kalau dari gambaran ini tadi memenuhi semua asumsi ya untuk regresi linier. Jadi setelah asumsi terpenuhi maka modelnya itu bisa di fit model, artinya modelnya itu sudah memenuhi syarat ya. Nah, ini untuk regresi linier. Regresi linier tadi dependennya harus angka, karena nanti sesaat lagi kita akan belajar yang logistik, itu dependennya berupa kategori. Kategorinya juga dua itu iya dan tidak. Nanti ada juga yang regresi yang dependennya itu kategorinya lebih dari 2, misalkan 3, baik, cukup, kurang misalkan. Nah, itu nanti ordinal dia makainya ya. Kita yang paling sering dipakai dulu linear dan logistik. Oke, kalau linear itu perlu uji asumsi. Kalau logistik tidak usah uji asumsi ya. Sekali lagi pembeda antara regresi linear dan regresi logistik adalah linear menggunakan angka numerik, datanya di dependent. Kalau di logistik dependennya menggunakan data yang kategorik ya. Sekarang kita lanjut ke ini dulu, ke logistik. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat ya. Coba analyze. Ini sekarang regresi logistik ya. Regression binary logistik. Nah, di sini makanya pilihannya binary logistik. Binary itu kan 2 kan? 2. Jadi dia 2. Dependennya yang ditaruh paling bawah, Det. BBLR. Nah, ini BBLR ini 2 kategori. Iya dan tidak. Semuanya kecuali berat bayi. Ya. Klik. Kemudian di method di backward aja. Backward LR. LR, yes. Oke. Ini hasilnya, coba kita lihat. Paling bawah, Det. Nah, stop. Stop. Nah, ini kalau tadi di linear dia adalah exclude variable. Kalau ini paling bawah variable not in the equation. Artinya variabel yang tidak dimasukkan dalam perhitungan itu ada berat badan ibu, umur, berat badan ibu 1. Hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ke atas, Det. Nah, sudah stop. Nah, ini yang digunakan adalah tabel variabel in the equation. Di sini ada 3 step, berarti ada pemodelannya ada 3 kali juga. Coba lihat di step 3, itu artinya step yang paling terakhir itu pemodelannya. Di situ kita lihat yang masuk di pemodelan adalah BB ibu, rokok, hipertensi, kerja, dan didik. Umur BB ibu 1 keluar ya, hampir sama dengan linear tadi. Konstantanya cuman ini lebih kecil 1,548. Kemudian bagaimana cara menentukan faktor yang paling dominan itu kita lihat di B. B itu adalah nilai odds ratio-nya ya. Nilai B itu adalah nilai
sorry, bukan B. XPB, sorry. Eksponen B maksud saya, yang ini. Yang paling kanan. XPB, oke, sorry. Nah, XPB itu adalah nilai OR kalau di logistik ya. Kalau tadi di itu baru. Nah, coba dilihat nilai signifikansi di samping XPB itu nilainya 0, lebih kecil dari 0,05. Nah, ini coba kita lihat di rokok di step 3 jadi 0,061. Ini kalau dipikir adalah kurang lebih besar dari 0,05, tapi mengapa dia masuk? Itu pertimbangan di statistiknya itu bisa masuk karena ini kan udah sistem ya. Sebenarnya kalau dilihat ini, tapi kan kita lihat bahwa faktor yang dominan itu yang mana? Kita lihat di XPB-nya yang paling besar, coba BB ibu 0,9, rokok 2,0. Jadi kursornya nutupin. Oke, hipertensi 8,4, 2 dan lain. Jadi hipertensi dengan OR 8,4 ini paling besar. Artinya dominan faktor untuk BBLR adalah riwayat hipertensi. Jadi match sama tadi ya, linear. Kalau linear tadi nilainya gede apa di linear. Kalau di logistik ini lebih kecil 8, tapi tidak berpengaruh ya karena beda sistem, beda pengoperasiannya. Jadi ini bisa dibaca juga bahwa hipertensi adalah faktor yang paling dominan. Ya, benar. Faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya BBLR. Ya, ini adalah multivariat regresi logistik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi inti-intinya adalah itu, nggak semuanya harus dibaca ini ya. Angka-angka ini nggak semua harus dibaca, tapi yang harus kita pahami adalah signifikansi itu nilai P, XPB, eksponen B itu adalah nilai OR. Ya, mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait uji analisis mau dari univariat, bivariat maupun multivariat. Berhubung sebenarnya ini data, kalau kita bisa lihat data ini data untuk penelitian kesehatan ya Pak Arman ya. Kebetulan Ya, kita juga ada 3 peserta yang di luar non kesehatan. Sebenarnya secara substansi keilmuannya statistik itu sama Pak ya? sama. Iya. Kalau dari mana ya, Det? Matematika ya? Matematika sama kehutanan ya? Ya. Ya mungkin bedanya ini ya, misalkan contohnya bingung kalau kehutanan, kalau matematik mungkin masih ini ya, masih bisa lah, masih nggak jauh gitu artinya. Ya. Kalau kehutanan mungkin ya apa ya, komposisi tanah gitu kali ya, dihubungkan dengan apa. Yang kehutanan siapa ya? Pak Pram bukan ya? Bukan. Pak Hajar Isnaini. Coba cek sound dulu. Cek voice. Contohnya apa? Ini Hadir kan ya, Det? Hadir ya kan? sudah. Ah. Ayo Pak Hajar dipersilahkan Pak. Mungkin ada komen secara substansi, nyambung nggak kalau kami mencontohkan umur, rokok, hipertensi dengan kejadian berat badan lahir. Mungkin kalau di kehutanan bisa beda lagi ya. Ya. Pak Hajar kalau mau. Sudah tak speakernya tapi belum diaktifin Pak. Mungkin nanti bisa tak lewat chat aja. Oke. Ya udah, Det. Gimana ini? Oh, ini ada pertanyaan nih, Det. Biasanya dalam regresi logistik ada OR crude or OR adjusted. Bagaimanakah? Kalau OR crude itu kan kasar ya. Kalau OR yang di adjusted itu biasanya digunakan di adjusted karena itu kan banyak variabel. Artinya kalau kita menentukan misalkan hipertensi itu sudah di adjusted sama variabel-variabel lain gitu kan. Beda ketika dia makainya OR crude ini kan dia belum di adjust sama variabel-variabel lain. Jadi belum melihat pengaruh
variabel lain. Jadi kalau udah OR adjusted itu udah dikontrol sama variabel yang lain. Jadi biasanya yang digunakan adjusted. Itu Bu Rizky, Mbak Rizky. Ya, Ada bagaimana lagi nggak, Bu Det? Rizky, ada tanggapan Ah, atau ada pertanyaan lagi? boleh di chat Enggak, kalau misalkan untuk contohnya, misalkan bisa ya. dipraktekkankah dengan data yang sudah ada? Kan ini sudah ada datanya. Nah, apakah bisa Nggih. dicontohkan untuk bagaimana kita mendapatkan suatu adjusted OR-nya? Oke, ya siap. Dedi tolong Matur dibuka nuwun. yang nggih sami-sami. Dedi tolong dibuka yang output. Ya, Ini sebentar. Pak Hermansa, apakah dengan tingginya angka XPB karena dominan secara otomatis hanya menunjukkan ada hubungan saja atau ada yang lain? Ini intinya Pak, kalau yang di logistik XPB itu sama dengan OR. Nah, peraturannya ketika nilai XPB atau OR-nya paling tinggi, itu dia yang paling dominan. Yang paling dominan tapi sudah dikontrol sama variabel yang lain gitu kan. Maknanya seperti itu. Coba Det yang ke atas. Pelan-pelan ke atas. Yang benar ya, predicted observe. Ke bawah ada nggak, Det? Crude OR. Sudah nggak ada Pak ke bawah, cuma sampai Oke. sini itu. Oke, bentar ya Ibu Ya. Rizky. Yang lain dulu nggak apa-apa. Ini aku lagi cariin. Oh ya, outputnya nampak di situ Pak. Oke, nampak. Det, coba ke atas sih, Det. Ada crude OR nggak? Crude OR. Adjusted. Ini Mbak Rizky, kalau OR crude dan OR adjusted ini di mana lihatnya ya? Maksudnya dari output ini tadi nggak ada ya? Nggak ada ya? Sebentar tak tanya. Ya, silakan Mbak Rizky. Ya, kalau sebenarnya dari sini saya tidak bisa melihat crude OR-nya kan. Benar sekali, benar. Nah, tapi kan biasanya kalau kita melakukan suatu penelitian, kemudian menulis sebuah paper, itu kan pasti dicantumkan berapa crude OR-nya, kemudian setelah di-adjust berdasarkan banyak faktor-faktor, kemudian kita nanti ada tampilkan juga untuk OR adjusted-nya. Ya, benar sekali. Ya, nah itu maksudnya kalau untuk yang di SPSS itu kita melihatnya di bagian mana gitu, Pak? Oke. Tapi sudah paham nggih Mbak Rizky kalau OR crude sama OR adjusted, artinya kalau yang adjusted itu variabelnya sudah dikontrol dengan variabel lain. Kalau OR yang crude itu kasar saja dia sendiri, tidak ada pengontrolnya gitu ya. Yang penting pembedanya tahu dulu. Yang penting pembedanya tahu dulu. Kalau di sini kok nggak kelihatan ya. Biasanya OR adjusted itu mungkin di proses analisnya Pak. Coba Det, bisa nggak ini? Saya kurang paham SPS. Kalau stata biasanya kita langsung nampak dia. Ya, di stata udah pernah belajar juga sih. Mbak Rizky dari UGM atau dari mana? Belajarnya UGM, SPSS atau UGM Stata ya? Ya. Iya Pak, kita pakai Stata. Stata. Saya juga kemarin S2 di UI itu kan Pak Pandu sama Pak Farid itu memang ajarannya Stata.
Di Stata Ya, itu memang makanya OR. saya agak sedikit tidak familiar dengan SPSS, makanya saya Benar. mau berusaha menemukan itu, Pak. Enggak. Kalau di Stata kemarin memang OR Truth sama Adjusted itu kayaknya muncul secara ini karena ada mata kuliah yang memang membahas apa kemarin, regresi linear dan logistik itu ya. Ya. Tapi di sini kok saya rasa nggak kebaca di sini. Nanti Mbak Rizky mungkin PR buat saya, nanti coba saya carikan ketika di SPSS untuk menampilkan OR Truth sama Adjusted bagaimana gitu ya. Baik, Pak, tidak apa-apa. Nanti kalau pokoknya saya cari ketika ada saya share ya nanti ke Mbak Iya, Rizky-nya. Ya, terima kasih, Pak. Nanti takutnya lama saya mencari di sini. Kemarin di Stata Iya, Pak. memang ada. Ya. Oke. Yang Oke. lain mungkin nggak apa-apa. Kami ada PR1 ini, OR Truth Adjusted. Ini pertanyaannya Pak Hermansyah sudah dijawab, Pak. Ya, kalau XPB itu ya pokoknya kalau aturannya ketika membaca XPB paling besar di kolom XPB paling besar, variabel itulah yang dominan. Ya kalau ditanya secara otomatis memang dia paling dominan, berhubungan dan paling dominan menyebabkan terjadinya variabel dependent. Dalam hal ini hipertensi itu paling mempengaruhi kejadian BBLR, berat badan lahir bayi rendah, berat badan lahir rendah gitu. Mungkin Pak Hermansyah kalau belum paham boleh langsung chat ataupun ngomong. Silahkan. Ya, silakan Pak Hermansyah. Sudah jelas Pak Det. Ya, oke. Mungkin untuk yang lain kalau nanti belum jelas, coba dibaca dulu buku modulnya. Itu ada 2, yang kemarin uni sama bivariat. Kemudian tadi ada multivariat. Itu coba dipahami dulu, dicoba running sendiri, mengikuti langkah-langkah. Cara bacanya ada di situ. Nanti kalau belum paham boleh di-sharingkan di grup gitu ya. Ya. Ada lagi Det yang mau di ini, kita sampai jam berapa? Jam 5 ya? Ya, jam 5. Ini coba diserahkan ke peserta, mau review atau mau yang mana lagi yang mau diulang? Kan masih ada setengah jam lagi. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin ada masukan untuk review ulang, supaya nanti kita bisa mengulang pada bagian mana yang Bapak Ibu masih kurang paham, baik itu dalam proses analisis univariatnya, bivariat maupun multivariat. Silakan disampaikan langsung atau melalui room chat. Atau ini peserta dikasih waktu saja untuk nyoba pakai buku panduan sama laptopnya, nanti kalau belum paham kita coba ulang gitu. Karena kan ada yang sederhana-sederhana kayak korelasi Pearson, Spearman itu kan masih sederhana. Kemudian untuk contoh yang C-square kayak kuadrat itu masih sederhana. Uji T juga masih sederhana. Coba dikasih waktu aja Det buat mereka coba-coba dulu. Dulu. Pak Herman apa ini? Oh enggak ya. Ya. Dikasih waktu saja Det 10 menit buat mereka coba. Nanti kalau yang memang benar-benar bingung, kita ini lagi running lagi. Ya. Soalnya kalau running dari awal sampai nanti multi habis waktunya. Makanya coba mereka kasih waktu 10 menit dulu untuk coba dari bivariat tadi uji T sampai dengan ya paling enggak sampai sebelum multivariat ya. Nah, nanti kalau bingung di multi baru kita running lagi. Kita kasih waktu 10 menit ya. Sama yang belum sholat dipersilahkan dulu buat sholat. Ya, kita kasih waktu 10 menit untuk mencoba dulu Bapak Ibu. Nanti kalau bila ada kendala kita bahas kembali. Karena ini masih ada sisa waktu sekitar 20 menit. 20 menit. Kasih waktu 10 menit ya. Ya. 16.50 atau 17.50 aku gabung lagi ya. Sholat dulu. Ya, silakan Pak.
DT itu kategorinya 2, kalau ANOVA itu lebih dari 2. Kemudian ada uji chi-kuadrat atau chi-square, itu menguji data kategorik dan kategorik. Data kategorik yang 2 kali 2 itu bisa dicari nilai OR-nya. Kalau dia lebih dari 2, itu tidak bisa. Ya. Kemudian ada lagi untuk uji parametrik korelasi, itu yang diuji adalah data numerik dengan data numerik, yang bentuknya angka dengan bentuk angka. Kemudian kalau distribusinya normal, dia pakai korelasi Pearson. Kalau dia distribusi tidak normal atau non-parametriknya, itu pakai Spearman. Nah, kemudian yang terakhir tadi itu regresi yang termasuk dalam multivariat, ada regresi linier dengan regresi logistik. Kalau linier itu dependennya berupa angka atau numerik. Kalau logistik itu dependennya berupa kategorik yang 2. Kategorik 2 itu maksudnya tadi iya dan tidak. Karena ada yang 3 misalkan, baik, cukup, kurang misalkan, nah itu 3 kategori, nanti analisisnya beda lagi, dia pakai ordinal. Nah mungkin itu dasar yang harus dipenuhi dulu. Oh iya, untuk regresi linier dia pakai uji asumsi, ada 5 tadi ya, ada heteroscedasity, normalitas, kemudian apalagi tadi ada 5, ada di buku panduan, silahkan dibaca. Kalau logistik dia tidak menggunakan uji asumsi. Kemudian bagaimana menentukan faktor yang paling berpengaruh, itu dilihat dari nilai OR. Kalau pada regresi logistik itu pada kolom eksponen B, kalau pada linear tadi di kolom B. Jadi nilai yang paling besar itulah yang faktor yang dominan mempengaruhi variabel dependent. Oke, itu dulu. Kalau yang minggu kemarin itu univariat masih cenderung mudah dipahami karena deskriptif ya. Deskriptif kalau nilainya, kalau datanya berupa numerik atau angka, dicarinya nilai rata-rata atau min, kemudian nilai tengah atau median, kemudian ada standar deviasi. Kalau datanya kategori, itu dicarinya adalah frekuensi atau persentase. Ya mungkin itu dasar-dasarnya dulu. Kemudian tadi sudah dikasih waktu untuk mencoba, kalau ada yang mau diulang bagian mana. Tapi waktu kita tinggal berapa ini? 6 menit. Tinggal 6 menit, Pak. Ya, 6 menit. Mungkin kalau yang nggak paham, yang paling membingungkan saja, yang apa bisa kita ulang, kalau dari awal kayaknya nggak bisa. Ya. Nanti mungkin dibagikan rekamannya ya. Silahkan, masih ada waktu 6 menit. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan, atau ada yang ingin direview ulang silahkan, bisa disampaikan melalui room chat atau langsung. Dan mungkin untuk dasar analisis statistik baik univariat, bivariat, multivariat sudah cukup disampaikan oleh Bapak Suharmanto dengan menggunakan SPSS, dan mungkin nanti pertemuan ketiga kita hanya mereview sedikit terkait dasar penggunaan stata dan penggunaan referensi manager, yaitu pakai Mendeley. Mungkin ada pertanyaan? Dan kayaknya tidak ada pertanyaan lagi, Pak Arman. Ya, oke. Ya, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya minta Bapak Ibu yang ada di depan kamera Zoom-nya dinyalakan dulu untuk dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu. Ya.
Dihitung, Det. Ya, Bu Mentari. Kalau mau. Bu Nidia, Bu Rizky, Bu Emilia, Bu Ratu Nastria, Pak Hermansyah, Bu Harnianti, Pak Hajar, Bu Safrina kayaknya lagi di jalan. Ya. Kayaknya Bu Nidia, Bu Emilia. Kayaknya lagi nggak aktif. Pak Hermansyah. Pak Hermansyah. Yang ada dulu aja nggak apa-apa. Iya, ini ya. Oke, 1, 2. Iya. Baik. Lagi, Det. Ya, sekali lagi, Pak. 1, 2, 3. Oh ya, Pak Hermansyah sudah bergabung. Kita ulang lagi, Pak Hajar. Sebentar. Oke. Bu. Ya. Kita. Oke. 1, 2, 3. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sudah ya. Saya share di dalam grup. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Suharmanto atas materinya hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta kelas biostatistik pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nanti untuk evaluasi masukan, baik pun pertanyaan terkait analisis univariat, bivariat, multivariat bisa disampaikan di link evaluasi yang kami share di dalam grup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.